Ya, hari ini Deep Talk with Ruben akan membahas sebuah pekerjaan yang tidak biasa ya. Dimana yang asing mungkin saja terdengar di telinga masyarakat, tapi pekerjaan ini menawarkan sebuah jasa sewa pacar atau kekasih ya. Dan langsung saja kita tanya hari ini, mungkin saya akan memanggil beliau dengan Tia ya. Iya, Tia. Halo Tia. Hai Kak. Makasih sudah datang ke Deep Talk with Ruben ya. Iya, makasih juga udah diundang. Ya, Tia, ini aku tertarik banget karena pernah denger, tapi cuman denger doang. Baca secara detail tuh nggak pernah. Jadi cuman denger, ketawa, haha masa iya gitu ya. Tapi di sini akhirnya aku ngobrol sama tim, pengen ya Deep Talk lebih jauh sebenarnya tentang profesi ini gitu. Kalau boleh tahu Tia umur berapa? Aku tahun ini 25. 25 tahun. Kamu asli dari? Tangerang. Oh, Tangerang. Oke. Katanya Tia ini mendirikan sebuah agensi untuk menyewakan sebuah jasa sewa pacar. Iya, benar. Oke. Tapi awalnya gimana sih kok bisa kepikiran bikin agensi gitu? Awalnya itu nggak sengaja sih Kak. Jadi awalnya karena tahun lalu itu ada kejadian aku diselingkuhin kan sama mantan aku. Aku sama mantan aku ini udah pacaran kurang lebih 6,5 tahun gitu Kak. Nah pas aku masa-masanya lagi galau-galau itu, aku kan nyari-nyari pelampiasan gimana caranya supaya aku tuh nggak termenung sama kegalauan. Akhirnya karena aku kan sukanya Jepangan gitu ya Kak, suka anime-anime gitu. Terus pas aku lagi nonton di satu serial TV berbayar, ada kayak manga anime gitu, judulnya Rental Girlfriend dari Jepang gitu Kak. Nah terus aku mikir kayaknya ini kalau ada di Indonesia bagus nih. Terus aku juga mikir di Indonesia udah ada nggak sih gitu. Terus aku cari-cari kan Kak, aku cari-cari di sosial media, terus aku ketemu beberapa yang memang sudah ada mendirikan juga dari tahun 2021. Nah, terus aku coba-coba tuh join ke sana, tapi ternyata aku nggak diterima. Nggak diterima dengan alasan aku terlalu aktif di media sosial gitu, Kak. Nah, ya udah akhirnya karena aku kena penolakan itu, aku buka sendiri aja gitu. Buka sendiri, aku buat flyer sendiri, aku bikin lewat aplikasi edit gitu, Kak. Aku edit sendiri, terus saat aku edit, aku share di sosial media aku Twitter kan, Kak. Nah, pas aku share di Twitter ini ternyata banyak respon dan jadi sorotan. Waktu pertama kali aku nge-share itu kurang lebih di bulan November 2022 dan saat aku nge-share itu responnya banyak dan yang retweet juga banyak banget itu Kak. Oke. Nah, tapi gini, aku mau tahu dong sebelumnya, kamu kan memiliki agensi, nah berarti awalnya kamu melayani klien sendiri? Iya, aku awalnya melayani klien sendiri. Oke. Dan melayani itu dalam arti rental ya? Iya, rental. Menjadi kekasih klien gitu ya? Oke. Jadi aku awalnya berjalan sendiri. Nah saat aku berjalan sendiri, aku ketemu klien pertama kali. Dan saat flyer aku banyak yang bicarain, itu aku langsung dapat klien Kak. Oke. Klien itu waktu itu memang orang Indonesia juga? Pertama kali orang Indonesia. Dan dia itu kayak fresh graduate gitu loh Kak. Oke. Jadi dia baru lulus dari graduate dan dia coba-coba buat rental untuk nemenin makan, nemenin ngobrol gitu-gitu Kak. Dan dia ini kayak sebenarnya pengen nyari pacar, cuman susah gitu. Jadi akhirnya dia coba jasa rental girlfriend yang langsung pacaran gitu. Oke. Nah gini, jasa rental girlfriend yang langsung pacaran. Jadi ketika pertama kali ketemu berarti kan kenalan dulu. Enggak, langsung pacaran. Oh ya? Iya, jadi kalau misalnya dia pilih sesi offline dating, ketemu udah langsung pacaran, nggak ada kenalan. Dia tinggal sebut nama aja siapa dan kita udah tag-nya di situ udah langsung pacaran. Jadi ketika ketemu di satu tempat udah langsung sayang-sayangan? Iya. Jadi ya namanya jasa pacar ya Kak, jadi nggak ada kenalan-kenalan. Gitu ya? Gitu. Oke, begitupun juga dia juga udah nanti kalau ketemu panggilnya ini ya gitu-gitu. Iya, jadi sebelum ketemu memang sudah ada tektokan gitu Kak. Kak aku pengen dipanggil ini, misalnya dipanggil sayang atau dipanggil baby. Ya udah nanti saat ketemu tinggal infokan ke talentnya dan talentnya akan lakukan itu. Oh oke. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh tahu kisaran harganya berapa sih? Kisaran harga untuk rental pacar? Rental pacar offline dating 1 jamnya itu 150.000 1 jam.
Kalau misalnya dia mau ngambil yang lebih murah itu biasanya ngambil yang paket 7 jam. 7 jam itu 700.000. Oke. Pakai 7 jam ngobrol tuh. Iya, ngobrol, terus kadang kan dia ngajakin kayak rekreasi gitu Kak, kayak misalnya ke Dufan atau dalam 7 jam itu dia ngajakin nonton bioskop atau dinner atau segala macam. Intinya ya kita Kayak seolah-olah kayak pacaran gitu. Iya, kayak pacaran aja. Oke. Ada yang mengambil paketan 7 jam. Ya. Dan jadi selama 7 jam itu nonton, makan, pokoknya aktivitas kayak lagi hangout bareng pacar gitu. Iya, kayak gitu aja. Terus yang diobrolin apa sepanjang? Yang diobrolin biasanya pekerjaan dia Kak. Kadang-kadang dia juga curhat ke kita soal pekerjaannya. Misalnya dia lagi kesel sama rekan kerjanya, dia lampiasin aja, curhat cerita ke kita semua. Gitu-gitu aja. Tapi gini, kan karakter setiap orang ada yang berbeda nih, ya. Pernah nggak dapet klien yang tiba-tiba ya memang orangnya tuh aneh dan malah nyakitin gitu? Pernah. Oh ya? Iya, itu saat online dating Kak. Nah jadi klien ini dia ngerental aku 2 hari gitu Kak. 2 hari itu kan 1 hari dari rate aku itu kan 50.000. Jadi kalau 2 hari itu kan 100.000. Nah saat online dating dia ini marah-marah sama aku. Dia cerita, ini kamu nih gimana sih kok pacaran sama aku cuma 48 jam gitu. Dia nyala-nyalain aku gitu Kak. Sedangkan teman-teman aku pacaran 6 bulan. Aku pengen pacaran dipermanenkan gitu. Bisa nggak sih kamu dipermanenkan, kata dia gitu ke aku. Terus pokoknya tuh bahasanya kasar-kasar banget ke aku. Dan di situ aku bilang ke dia, maaf aku tuh cuman sekedar jasa sewa pacar aja, nggak bisa dipermanenin, aku gituin Kak. Nah terus intinya tuh dia tuh kayak lampiasin semua kemarahan sampai dikata-katain lah aku. Dikata-katain ya kasar lah. Terus, Oh iya? Pas jadi ketemu secara offline ya? Iya, saat online dating sih Kak. Online dating ya? Online dating. Oh. Jadi itu di chat-chatan gitu Kak. Nah terus akhirnya karena dia temperamen banget, ya udah aku refund aja dah, maksudnya tuh aku nggak mau ngelayanin lagi. Tapi pernah nggak sih maksudnya gini, kan ada online dan offline. Iya. Ya kan online tuh buat WhatsAppan gitu. Untuk online itu biasanya kita dari Telegram atau WhatsApp. Yang selalu kayak WhatsAppan sama pacar gitu. Iya, kayak aktivitas pacaran biasa aja. Tapi kamu pernah ketawa-ketawa sendiri nggak sih gitu? Pernah, tapi ya tetap profesional aja. Oke. Jadi gini, ada klien dengan karakter yang berbeda lagi. Ada nggak yang akhirnya mendapatkan, kan ini kan sebenarnya adalah cuma sekedar pacar ya, tidak melakukan hubungan yang aneh-aneh. Iya. Tapi kamu nggak pernah dapat ditawarin yang lebih lagi, maksudnya dari sisi seks gitu? Mereka nggak pernah ada yang nawarin ke situ sih Kak. Cuman kalau untuk tawaran lebih ngajakin kayak kamu mau nggak direkrut ke kantor aku gitu, atau enggak kamu mau nggak kayak kita ke hubungan lebih serius lagi, semacam ngajak nikah kayak gitu. Itu sih tipe-tipenya. Oh ya? Jadi bukan yang ngajakin ke hubungan seks gitu. Nggak ada? Enggak. Tapi kalau ada nggak pada saat lagi jalan, maksudnya mereka melakukan apa, kurang ajar gitu? Aku pernah. Pernah? Iya, pernah pengalaman 2 kali sih. Itu saat offline dating pertama kali ketemu klien, dan aku pertama kali terjun ke jasa sewa pacar ini, aku ketemu klien yang usianya lebih muda dari aku. Nah, terus offline dating itu ada include rangkulan, gandengan sama pegangan tangan gitu kan, Kak. Jadi, sorry. Jadi rangkul tuh beda? Iya, jadi rangkulan kayak gini, terus sama kayak ada rangkul gini lah, kayak pacaran umumnya gitu. Oke, berarti itu termasuk di form ketika sebelum kamu pergi ketemu dia, itu apa yang jadi requestannya dia gitu? Iya. Oh. Hanya sekedar ya kayak pegang tangan, gandengan gitu-gitu. Nah, kalau kejadian gak enaknya itu saat include pegangan tangan ini. Kan kalau pegangan tangan kan gini ya Kak. Terus dia tuh tangannya suka begini. Jadi kayak aku kena pelecehan seksual gitu loh Kak. Tapi untungnya aku kan kayak peka ya Kak. Tubuh aku tuh peka, akhirnya aku menghindar. Dan aku jelasin, Kak maaf ini gak boleh kayak gini ya. Aku jelasin kayak gitu. Tapi dia untungnya ngerti sih. Ya paham gitu ya. Paham. Yang menggunakan jasa rental pacar nih biasanya sama kamu nih yang pernah kamu temuin yang paling kecil tuh usia berapa? Paling kecil usia 20. 20 tahun. 20 tahun. Dan yang paling usia tua itu 35 tahun. 35 tahun. Pernah nggak? Ya kan hanya sekedar rental pacar. Ada nggak yang benar-benar sampai menikah gitu? Belum ada sih Kak. Belum ada? Belum ada. Karena sejauh ini ya talent profesional aja Kak, cuman sebagai pacar sewaan. Kalau tadi pura-pura menikah gitu? Enggak ada.
Nggak ada. Mungkin kalau di Kumiko sendiri dia itu kan bukan cuman wanita aja ya Kak, ada laki-laki dan ada sewa keluarga juga. Sewa keluarga. Iya, jadi di Kumiko itu ada paket sewa keluarga. Aku ada talent dari Jabodetabek dan dia tuh bisa disewa untuk pura-pura jadi keluarga kayak gitu. Jadi ibunya, bapaknya, seolah-olahnya gitu. Iya. Pernah ada yang rental. Heeh. Nah, dia ini pengen nikah kan Kak, dan dia nggak punya orang tua. Akhirnya dia cari jasa Kumiko untuk, Kak ada nggak sih talent yang bisa disewa untuk pura-pura jadi ayah saya, kata dia gitu. Ya udah akhirnya aku cari talent dan aku kenalin ke dia dan ya udah akhirnya mereka ada tektokan gitu loh. Gitu. Itu buat apa maksudnya? Cuman buat sekedar ngenalin doang ceritanya gitu? Buat mereka tuh mau tunangan gitu Kak. Oh, Iya. sementara dia orang tuanya nggak ada? Iya, dia orang tuanya nggak ada. Dan dia nyewa untuk kayak nggak mau malu, kayak ada rasa malu dia nggak punya orang tua gitu loh Kak. Gitu. Jadi makanya dia sewa keluarga. Berarti kalau kayak gitu gini, itu mesti hati-hati sekali ya? Iya, Karena kalau seandainya dia udah pernah jadi keluarga si ini, tiba-tiba dia ngelamar lagi di keluarga yang itu kan sebenarnya berarti kan mesti hati-hati banget ya? Iya, jadi emang untuk talent keluarga ini nggak bisa dipublikasi Kak, karena khawatirnya dari satu ke satu takut ada yang saling kenal gitu. Berapa rental keluarga itu? Untuk jasanya satu hari online itu cuma 30.000 dan kalau ketemu langsung satu hari itu dihargai 100.000 1 jam. Satu keluarga? Yang sewa keluarga. Oke. Itu 100.000 untuk satu keluarga? 1 jam. Jadi Satu satu jam? talent 100.000. Oh, satu talent 100.000. Tergantung dia maunya ada ibu bapaknya, Iya. kakak adiknya mau berapa biji gitu. Iya. Bisa request ya? Iya. Bisa di request. Oke. Ya berarti kan kamu harus mendapatkan talent yang harus keep banget ini ya? Iya nggak? Benar. Itu memang carinya susah atau enggak? Kebetulan relasi aku untuk kesana gampang sih Kak, jadi aku nggak terlalu nyari banget. Tapi kan memang nggak boleh mereka yang aktif di sosial media gitu ya? Iya, sebagian ada yang aktif, cuman talent aku pakai nama samaran, jadi nggak dikasih tau. Oh, oke. Nah, kamu pernah nggak dapat klien yang mirip sama mantan kamu gitu? Atau mungkin dari segi perhatiannya dia, yang akhirnya, kok sama ya gitu. Kan kamu kan begini kan karena mantan ya awalnya? Iya. Kalau dari segi fisik belum pernah sih Kak, tapi kalau misalnya dari segi sifat atau karakter pernah. Kalau mantan aku kan sebelumnya dia tuh punya karakter yang cuek sama yang acuh tak acuh gitu Kak. Dan aku ketemu salah satu klien yang kebetulan aku baperin juga dan dia karakternya sama. Karakternya sama? Iya, karakternya sama mantan aku jadi. Tapi kamu sendiri pernah nggak akhirnya jadi baper sendiri sama klien? Pernah. Pernah? Dan klien ini aku ajakin join ke Kumiko karena dia ini kan programmer gitu ya Kak, bisa buat aplikasi. Ya udah akhirnya dia bantu aku buat aplikasi untuk Kumiko ke depannya gitu. Dan kamu baper sama dia tuh awalnya? Iya, aku baper. Aku awalnya baper karena perlakuan dia tuh effortnya bagus ke aku. Ada syarat-syarat nggak sih sebelum melayani jasa offline? Apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya untuk offline itu hanya nggak boleh arah 18+ sih Kak, itu doang. Oke. Sisanya klien tuh ngirim isi form kayak nama lengkap, terus tanggal lahir, tinggalnya di mana, sama ngirim foto KTP. Karena kita kan harus mastiin ini klien backgroundnya nggak aneh. Kalau misalnya aneh kan khawatirnya talent dibawa kemana-mana atau diajakin macem-macem gitu Kak. Karena ini termasuk resiko besar juga kan Kak. Resiko besarnya tuh kayak bisa jadi diculik atau dirampok atau diperkosa. Makanya sebelum pertemuan harus benar-benar jelas banget dia ini siapa. Oke. Tapi kalau kamu sendiri, kamu lebih suka melayani secara online atau offline? Offline, karena kalau online itu banyak harus membangun obrolannya tuh setiap hari. Karena untuk online itu Kak, dia itu ada durasi 1 hari, 1 minggu sama 1 bulan. Nah, untuk aku kan ngejadiin Kumiko ini part time ya Kak. Kalau misalnya online itu kayak
bisa mengganggu aktivitas aku. Jadi aku biasanya bakal ngambil offline aja. Kalau offline kan dari satu hari itu aku di hari benar-benar libur ya aku take Maksimalin. Oke. Dari usia yang pernah kamu temui usia 20 tahun sampai kesekian lah. Kamu lebih nyambung kalau kamu dapat klien umur berapa? Kisaran 28 sampai 30-an. Lebih nyaman tuh? Iya. Karena biasanya kalau diajakin ngobrol itu dia lebih dewasa gitu loh Kak. Sama dibanding usia yang lebih muda, lebih banyak permintaan gitu Kak. Nah kalau yang usia 28 sampai 30-an itu lebih santai karena dia kan ada kerjaan juga. Jadi nggak terlalu banyak nuntut aku. Nah kalau lagi offline date nih misalnya gini. Kalau lagi offline date gini kan biasanya kan ngedate-nya tuh layaknya seperti pacaran nih. Ya kayak seolah-olah tuh kayaknya udah pacarannya 3 tahun. Ya 3 tahun 2 bulan gitu kayaknya ya. Nah ini kayak makan atau nonton, yang itu bayarnya gimana? Dia yang bayar? Sebelum pertemuan itu kan ada range harganya ya Kak. Nah di situ juga udah tertulis semua biaya dari makan, dari transportasi dan tempat dia misalnya mau nonton itu semua dari klien. Jadi kita nggak ada split bill. Oke, jasa rental ini cowok cewek? Yang rental itu cowok cewek macam-macam. Iya, jadi maksudnya kalau yang cowok membutuhkan jasa yang cewek, yang cewek membutuhkan jasa yang cowok. Iya benar. Ada juga tuh yang cewek. Ada, yang cewek juga ada. Biasanya apa sih kendalanya mereka tuh susah ketemu pacar? Kalau yang cewek ya? Kalau yang cewek biasanya tuh sering ngerental gara-gara habis putus Kak. Jadi dia ini lagi galau banget, dia nangis-nangis, dia udah cari rental ke Kumiko gitu kan Kak. Dia nangis, dia curhat, dia keluarin semuanya ke talent aku. Jadi talent aku ya cuma ngedengerin aja. Dia tuh kayak butuh pelampiasan aja sih Kak, pelampiasan habis putus, pelampiasan cerita juga. Kayak gitu sih rata-rata. Dan kalau untuk offline biasanya ya buat dipamerin ke teman-temannya, cuman dikasih tahu aja nih gue punya pacar kok gitu. Bukan yang jomblo-jomblo amat gitu. Oh, jadi intinya butuh buat status itunya aja sebenarnya. Iya. Oke. Tapi kalau kamu paling ilfil nih sama klien yang kayak gimana? Sama klien yang ada yang bau badan sih Kak. Bau badan? Ada tuh? Ada. Dia bau badan. Jadi aku tuh kadang suka ilfil dan aku nggak bisa negor. Kalau negor kan kayak kesannya gimana gitu ya. Jadi udah tahan-tahan aja. Sampai selesai deh tuh? Iya sampai selesai. Dari mereka sudah bayar itu, ada nggak kadang mereka kasih tips lagi? Ada. Ada? Bahkan aku sering banget dikasih tips gitu Kak sama klien-klien. Dari mulai 700, 1 juta, 10 juta, mas sering banget. Malah lebih dari biayanya? Iya, lebih dari biaya rental. Oke. Tapi kalau keluarga kamu sendiri, kamu tahu nggak kamu lagi ada di profesi ini? Tahu. Tahu? Iya, lingkungan aku juga tahu. Apa katanya? Mereka cuman bilang, kok bisa sih ada yang mau bayar lu jadi pacar gitu, gimana caranya gitu doang sih Kak. Oh, jadi malah pengen ikut agensinya ya? Iya, malah pengen kayak ngikut gitu. Oke. Pernah nggak dapat talentnya, maksudnya kliennya gitu ya? Orang luar negeri gitu? Pernah. Aku pernah dapat offline dari Jepang, terus online pernah dari Thailand, dan dia orang Indonesia yang kerja di luar. Dan biasanya ya Kak, kalau misalnya dia rental online, kenapa dia tuh nggak bisa nyari pacar? Karena kayak satu contoh, ada case klien aku Kak, dia tuh kerja di Korea gitu kan Kak. Nah di Korea ini dia tuh sering kena rasis di sana. Jadi dia nggak bisa dapat pasangan dari orang Korea. Akhirnya dia cari lagi ke orang Indonesia. Dan di orang Indonesia itu kan carinya susah, posisi dia di Korea kan Kak. Yeah. Ya makanya dia cari pacar online yang bisa langsung pacaran gitu, tanpa pendekatan lagi. Bahkan orang-orang kayak gini tuh biasanya maksa untuk talent jadi pacar beneran dia. Gitu. Jadi dia tuh sengaja rental untuk jadi pacar beneran. Dan ada? Ada. Yang akhirnya pacar beneran? Untuk kesana sih kayaknya belum ada Kak. Oke. Semua rata-rata jadi nggak tertarik karena ketemunya di situasi yang nggak enak ya? Iya. Oke. Situasi serba salah gitu. Mau dilanjutin juga nanti akan curigaan terus gitu ya. Klien kamu ada nggak yang dari kalangan artis atau selebgram atau pejabat? Kalau ke aku pernah ada seleb tweet. Talent lain juga ada. Tapi aku nggak bisa sebut nama ya Kak. Oke. Untuk selebgram belum pernah sih. Artis-artis gitu juga belum ada. Oke. Pejabat? Pejabat pernah. Tapi itu nggak yang
keterusan gitu. Tapi kalau ini kan sebelum kamu ketemu sama secara offline ya, itu kan mereka udah selesaikan payment dulu kan. Nah, pernah nggak kamu ketipu atau mungkin ternyata dia pencuri gitu? Kalau untuk ditipu pernah, tapi dia ini rental online gitu Kak. Jadi dia nih ngirim bukti transaksi palsu dan kita tim nggak ngecek lagi ini beneran ada atau enggak. Nah pas udah dicek ini ternyata nggak ada, kita akhirnya tanya lagi ke dia. Tapi untungnya dia tuh cuma rental online 1 hari, jadi kita nggak rugi Kak. Paling lama tuh berapa sih kalau rental? Berapa hari gitu? Offline, untuk durasi offline paling lama 7 jam. Kalau untuk online paling lama 1 bulan. Itu bedanya. Kalau 1 bulan tuh yang kayak teleponan. Iya, teleponan, chat-chatan. Ada batas jam? Untuk batas jamnya sih dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Karena kan butuh waktu tidur juga. Biar klien-klien nggak ganggu talent juga yang mau tidur gitu. Dan tinggalnya di satu tempat? Enggak, itu beda-beda. Jadi talent aku tuh ada yang dari Jabodetabek, ada yang dari luar kota juga, dari Bandung, dari Surabaya juga ada. Jadi beda-beda tempat gitu. Oke, sebenarnya kan jasa yang seperti ini jasa yang kalau saya baru dengar dan kalau saya nggak memandang itu dari sisi yang lain tapi malah kayak ketawa gitu, ya lucu gitu. Ini ada nggak yang masih melihat profesi atau pekerjaan yang kamu lagi jalani ini ya dari sisi yang sebelah mata mereka? Ada dan sering banget. Tapi itu biasanya dari sosial media. Kita tuh sering banget disamain kayak BO Plus. Mereka tuh mandang ini talent-talent banyak yang jobless atau butuh uang banget sampai segininya nawarin diri buat jadi pacar. Padahal semua talent tuh rata-rata mereka tuh ada di sini tuh karena part time gitu Kak. Dan ya kita sering banget diledekin, bisa nggak nih sampai itu gitu. Terus sering banget diledekin, Kak ini aku pengen sewa jasa tapi kakak bersih-bersih rumah aku ya, digituin sering banget tuh Kak. Nah terus juga pernah ada lagi yang bilang, Kak aku sewa kakak tapi kakak jadi bagian back buat bola gitu Kak, kayak futsal gitu loh. Nah diledekin kayak gitu sering banget. Tapi aku nanggepin itu sih untuk online nggak terlalu ambil pusing. Nggak kamu balas gitu? Nggak aku balas karena aku tahu jasa ini tuh masih tabu di Indonesia, makanya aku bisa memaklumi ledekan-ledekan itu. Kan kamu ini kan punya agensi yang bernama Kumiko. Iya, Kumiko. Oke. Kalau Kumiko sendiri berdiri sejak Februari 2023. Baru 3 bulan. Baru ya? Baru 3 bulan ya? Berapa total talent yang kamu punya? Saat ini udah ada 19. 19 talent? 19 talent Kalangan termasuk apa aku. aja? Maksudnya dia siapa? Usianya yang berapa? Usianya untuk talent wanita itu antara 23 sampai 26. Talent laki-laki antara 22 sampai 26 dan talent yang family keluarga itu usianya 38. Paket apa saja yang ditawarkan sama Kumiko biasanya kalau awal ya dia mungkin baru mau apa ya istilahnya kayak registrasi gitu ya. Apa yang ditawarkan pertama? Biasanya sih nggak ada penawaran Kak. Jadi biasanya klien datang nanya, Kak aku pengen rental talent ini dong gitu, gimana caranya, dan diisi form, terus ditanya juga kamu mau offline atau online gitu. Terus kalau misalnya dia bilang online, ya udah kita arahin ke yang online. Dan begitu pun sebaliknya kalau misalnya dia mau offline, kita arahin juga yang ke offline gitu. Nggak ada registrasi yang sulit di Kumiko. Oke, nggak ada yang bikin jadi bingung ya. Oke, kalau boleh tahu nih berapa harga paketnya sih? Paket-paketnya yang tadi 700.000 itu? Iya. Oke. Tapi untuk online tuh ada paket beda lagi Kak. Beda lagi? Jadi untuk online itu ada yang normal sama yang full package. Jadi untuk yang normal kita cuman sleep call sama chat-chatan sama ngirim pap tiap hari. Dan satu lagi itu paket Ngirim full apa? package, ngirim pap foto. Pap Jadi apa kita sih, pap? pap itu kayak aktivitas kita lagi apa nih, terus kita foto selfie kirim ke dia. Nah terus yang satu lagi paket full package, dan untuk full package itu bedanya cuman di video call. Jadi antara talent sama klien bisa untuk video call gitu. Nah nomor yang dipunya sama si jasa ya, itu nomornya nomor apa? Nomor beda, nomor khusus bisnis. Jadi setiap talent dikasih. Iya, mereka beli kartu sendiri, nomor yang beda sendiri. Oke. Pokoknya itu nggak boleh aja
Pokoknya tidak boleh nge-share untuk nomor pribadi gitu. Iya. Jadi nggak dicampurin sama hal pribadi gitu. Pernah orang yang bekerja sama kamu nih, ya ternyata dia punya pacar. Kayak gini cuma cari duit doang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi semua talent di Kumiko tuh jomblo. Bener-bener ya mereka menghargai profesi diri sendiri sama mereka tuh menghargai klien. Apa Instagramnya? Untuk Kumiko ini? Iya Kumiko, Instagram. Iya. official.kumiko. Official.kumiko. Nah, dari Instagram itu apa yang orang bisa tahu Kumiko lebih jauh gitu? Iya, bisa. Ada sosial medianya juga. Tapi Kumiko lebih aktif di Twitter biasanya. Oh, lebih aktif di Twitter. Okay. Kalau untuk Twitternya Kumiko Rental. Tapi ini termasuk yang resmi apa enggak sih? Aku saat ini lagi mau meresmikan, karena kan masih baru ya Kak, jadi harus butuh proses yang panjang sama legalitasnya juga. Oke, legalitas apa yang misalnya kamu mau perjuangin? Ya legalitas dari segi hukum biar nggak disamakan dengan prostitusi, itu kan bahaya juga ya Kak, karena khawatirnya ini kan sama aja kita nggak ada penjualan yang ada produknya gitu Kak, tapi diri kita gitu. Nah itu yang lagi diperjuangin tuh ya kita tuh ngasih tahu yang kita tawarkan itu ya jasa untuk menemani gitu Kak. Jadi kayak lebih ke peran atau karakter gitu loh. Tapi ini sebenarnya hampir takutnya orang malah mengira seperti ya diperjualbelikan gitu ya, takutnya gitu ya. Takutnya. Karena kan sebenarnya ini hanya sebatas chat-chatan, hanya sebatas ya dating doang dan tidak ada di area yang sensitif ya, misalnya hotel, iya, tidak ada. Gitu ya. Jadi ya mungkin makan, nonton gitu-gitu ya. Iya gitu-gitu aja aktivitas pacaran pada umumnya. Pernah nggak ada yang ngajakin keluar kota gitu? Pernah. Oh ya? Iya. Jadi kalau misalnya untuk luar kota, kita tuh harus benar-benar kenal kliennya dulu Kak. Aku pernah diajakin keluar kota dan dia ini, aku cek backgroundnya ya Kak, dia tuh udah kerjanya di salah satu bank gitu kan Kak, salah satu bank, dan dia ini posisinya legal gitu loh Kak. Terus dia ada acara tahunan di kantornya dia dan dia coba ajak aku buat ikut dalam hal itu gitu. Ya dia nyewa aku sesuai harinya. Jadi misalnya dia tuh di acara kantornya 3 hari, ya udah berarti dia sewa jasa aku selama 3 hari. Gitu. Dan sama teman-teman gitu sama kantornya. Seolah kamu pacarnya gitu. Iya, seolah pacarnya. Jadi aku benar-benar kenalin sama teman-temannya gitu. Ini gimana ya? Cara dia kenalin gimana? Ini pacar gue gitu. Iya, dia kenalin teman-teman ini namanya ini gitu, namanya Tia gitu. Kenalin pacaran gini. Udah pacaran dari tahun berapa gitu. Kayak dibuat karang-karangan gitu. Dan janjian. Iya, janjian. Kita kayak ada briefingan gitu. Tapi biasanya paket yang paling banyak diminati sama klien kamu yang apa? Yang hanya 1 hari aja atau yang memang 1 bulan yang paling banyak diminati itu apa? Paling banyak diminati itu yang full package karena ada video call. Kebanyakan mereka itu takut talent-talent ini orang palsu Kak. Misalnya hode atau orang-orang yang iseng gitu. Nah makanya mereka tuh kebanyakan mau video call untuk mastiin mereka nggak rugi udah bayar segini gitu dan orangnya asli gitu. Tapi pernah nggak dapet klien yang langganan gitu dia lagi? Iya, udah aku juga ada sih klien yang sering langganan gitu. Ya, pokoknya kalau nggak ada mungkin dia bilangnya mau teman-temannya putus gitu kali ya. Iya. Aku pernah dapat klien yang dia sebenarnya pengen langganan sama aku Kak, tapi karena aku tuh udah terlalu terpublikasi, akhirnya dia pilih talent yang secret di Kumiko. Kayak gitu. Oke. Jadi kamu yang lebih coaching talentnya gitu ya. Kamu mesti gini Iya. gitu ya. Jadi untuk Kumiko itu kan ada talent yang wajahnya dipublish, ada yang rahasia. Untuk rahasia tuh biasanya buat tipe-tipe klien yang jadi mau pamerin ke teman-temannya dan teman-temannya nggak ada yang tahu kalau ini tuh dari jasa sewa pacar. Gitu. Tapi ada nggak sih pengalaman klien yang kecewa karena tidak sesuai yang diharapkan gitu? Enggak ada. Nggak ada. Mereka semua merasa puas. Karena mereka sudah video call. Iya. Mereka udah ketemuannya juga udah ketemuan ketika sudah lewat online dulu baru offline ya. Iya benar. Online dulu baru offline. Jadi sampai misalnya nemenin kondangan Pernah wedding juga aku gitu ya.
nemenin kondangan, dikenalin ke orang tuanya juga aku pernah. Oh ya? Mm-mm. Halo tante, oh gitu. Iya, iya. Terus aku pernah juga sampai ditanya, kamu kapan nikah gitu ya? Ya aku bohongin aja, segera ya tante, aku gitu. Padahal ya aku juga bingung mau jawabnya apa. Udah mati 2 jam lagi gua kelar. Iya. Gitu ya. Terus anaknya yang so iya gitu ya. Iya. Kliennya ya iya mah doain aja gitu. Semoga jodoh gitu. Oke. Nah, tapi cara kamu sendiri nih sebagai owner melindungi talent-talent kamu gimana nih? Ini kan sebenarnya pekerjaan yang kalau aku bilang ya, ini beresiko iya. Kalau tadi dia bilang beresiko ketika ada yang mau dibawa ke luar kota, wajib tahu. Karena kan kita nggak tahu tiba-tiba dapat perlakuan yang kurang pantas atau mungkin akan diperlakukan seperti apa kan kita nggak tahu. Nah, apa yang kamu lakukan untuk melindungi talent-talent? Untuk talent luar kota biasanya sebelum aku setujui, kita track dulu Kak. Jadi aku ada tim buat tracking klien. Sebelum mereka ketemu, aku lihat dulu fotonya asli atau enggak. Dan dia ini pernah nikah atau enggak. Aku cek semuanya. Dan untuk cara melindunginya pun saat mereka dating, di Kumiko sendiri tuh ada lokasi yang bisa terdeteksi gitu Kak. Yeah. Jadi saat aku ngelihat mereka tuh udah lewat dari lokasi yang ditentukan, itu aku pasti bakal ngasih peringatan. Dan ya untuk cara ngamanin mereka semua, ya aku ngedeketin mereka semua talent-talent untuk selalu kasih info, selalu kasih kabar biar jangan mau kalian dinegosiasi sama klien kalian sendiri gitu. Jadi sejauh itu ya aman sih. Ada nggak misalnya talent-talent kamu sendiri akhirnya set job jadinya? Nggak lewat kamu? Ada banyak. Ada? Mereka tuh punya pekerjaan utama sendiri Kak. Jadi untuk di Kumiko sendiri cuma side job. Potongannya kalau kamu sendiri nih sebagai agensi atau si pemilik agensi, untuk mereka kamu potongannya berapa? 20% per payment. Jadi hitungannya itu kan bagi-bagiin fee 1 minggu sekali. Nah dalam 1 minggu itu dihitung. Itu kerja berapa kali gitu? Iya. Total payment talent ini berapa, dan satu talent itu dipotong 20%. Karena paling kecil 100.000 aja gitu ya? Enggak sih Kak, aku pernah ada talent aku, dia dalam 1 minggu itu nyentuh UMR kan Kak. Nah itu dipotong 20%. Main juga ya? Satu orang tuh ya? Iya, 1 orang, dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu? Jadi gajinya tuh per minggu? Per minggu, bukan per bulan. Bukan per bulan ya, karena mereka kan hitungan durasi ya? Durasi gitu. Dan dimana para talent juga ngejalaninnya sesuai dengan form yang diorder sama klien? Iya. Oke. Ada nggak tiba-tiba nih gini, dia udah ordernya apa nih? Paketan-paketan yang lain, tapi tiba-tiba mau nambah, berarti nego di tempat? Enggak, dia langsung hubungin admin. Bukan ke talent langsung, karena ada larangan untuk negosiasi sama talent, itu nggak diperbolehkan. Oke. Berapa banyak sih kira-kira kamu bisa mendapatkan dalam 1 bulan? Untuk paymentnya atau Iya, payment? keuntungan kamu? Keuntungan aku pribadi, kalau dari manajemen potongan 20% itu kurang lebih UMR. Tapi kalau untuk aku pribadi, klien-klien yang ke aku, dalam 1 bulan minimal 2 juta ada. 2 juta? Minimal, dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan? Oke. Nah ini kan sebenarnya kalau aku masih tetap melihat ini dari sisi yang kok bisa ya gitu ya, sayang-sayangan gitu. Sementara kan nggak ada hubungannya gitu ya. Tapi ada nggak yang memang ini aku nggak tahu nih, yang jasa rentalnya menikah gitu? Sejauh ini belum ada sampai sana Kak. Belum ada? Belum ada. Pokoknya apapun terjadi cuma sampai sini aja? Iya benar. Oke. Karena ini juga masih 3 bulan ya? Iya. Masih 3 bulan. Berarti di Indonesia ada berapa agensi sih untuk rental pacar tuh? Setahu aku sama Kumiko udah ada 5. Sama 5? Di Jakarta? Itu semua Indonesia, baru ada 5. Di Indonesia baru ada 5? Dan itu rata-rata kliennya orang Indonesia gitu ya? Iya, rata-rata kliennya orang Indonesia, ada juga orang luar. Orang bule ada? Bule ada. Oh ya? Kalau Kumiko sendiri banyak yang bulenya sih Kak, dari banding orang Indonesia. Oh ya? Jadi ya kayak klien aku aja, contoh aku ketemu orang Jepang. Nah, aku bisa sedikit bahasa Jepang juga sih, makanya aku sama dia nyambung. Terus juga talent-talent aku ada yang bisa bahasa Prancis, bahasa Inggris, ya. Justru sebenarnya
itu menarik banget ya, menjadi nilai jual ya. Ya, ketika ada bahasa-bahasa yang lebih ya, yang dia bisa gitu. Nah, dari agensi yang kamu besarkan ini, apa yang kamu harapkan sebenarnya? Aku mengharapkan kedepannya Kumiko itu makin maju dan bisa dijadiin perusahaan gitu loh Kak. Itu jadi ya ngebuka lapangan kerja baru di Indonesia. Itu yang aku harapkan. Dan ini mudah-mudahan tidak mendapatkan pemikiran kalau ini ya apa ya, ya kayak jual beli, karena ini sangat berbeda. Karena ini hanya jasa ya komunikasi chat dan cuma nemenin makan, ya paling mentok-mentok mau ke mall nonton gitu ya. Oke, jadi ternyata banyak juga persentase yang kamu tahu di Indonesia kesepian itu orang berapa orang sih? Kalau aku kira-kira ya Kak, untuk yang aku baca data ya, untuk jomblo di Indonesia itu kan kurang lebih ada 22%-an ya Kak, dari total penduduk Indonesia. Dan untuk yang kesepian kurang lebih segitu juga sih Kak. Nah, kalau dari talent yang kamu punya sendiri, background-nya sama kayak kamu juga? Mereka sakit hati? Iya, rata-rata sama. Jadi daripada mereka pusing, ya udah join aja ke sini. Oke. Jadi mereka tuh akhirnya malah yang menawarkan diri. Mereka yang menawarkan diri, bukan aku yang mencari. Jasa sewa rental pacar ini kan pasti berbeda-beda. Ada nggak yang sampai nemenin dia beribadah gitu? Ada. Nemenin beribadah ada. Dia minta, Kak, aku mau sewa satu talent, tapi agamanya misalnya ini gitu, agama A. Aku mau ditemenin ibadah gitu Kak. Terus ya udah kita tinggal konfirmasi ke talent oke, tinggal jalan. Cari yang sama agamanya gitu. Karena di Kumiko itu agamanya kan beragam gitu loh Kak, beda-beda juga. Mungkin karena mau pergi beribadah sama orang tuanya gitu ya. Jadi biar dia ngeliat kayaknya dia bawa pacar gitu ya. Iya, jadi buat dipamerin gitu. Oke, jadi ya ini sebenarnya ya hal yang itu yang saya bilang, tingkat seseorang itu kan beda-beda ya. Makanya ketika kita mendengar sesuatu atau apapun itu, ya senang atau tidak, puas atau tidak, ya itu tergantung kita gitu ya. Kalau kamu sendiri sejauh ini kamu puas nggak sih sama Kumiko? Puas banget Kak. Aku puas karena semua talent aku loyal ke aku dan mereka tuh benar-benar nggak curang gitu loh Kak. Ya terus kalau dari segi klien aku juga puas. Mereka nggak pernah minta untuk macem-macem gitu dan mereka ngertiin jasa ini tuh apa. Tapi rencana kamu ke depan nih, selain kamu minta legalitas nih, apalagi sih untuk Kumiko? Rencana legalitas, terus apalagi supaya Kumiko ini bisa lebih berkembang lagi kan? Aku rencananya mau buatin aplikasi dan mau seperti aplikasi yang dating online gitu ya? tapi ini versi premium gitu loh Kak. Jadi yang mereka login itu dan yang dibeli adalah pelatihan untuk talent-talent menjadi pacar idaman mereka gitu. Tapi dengan menampilkan foto. Iya. Pokoknya sama seperti yang dijalanin sekarang, iya. Cuman ini versi aplikasi. Iya, versi aplikasi. Jadi kalau misalnya mereka cinlok, ya nggak masalah gitu. Tapi kira-kira kamu mau membuat inovasi apa lagi nih untuk Kumiko? Maksudnya layanan baru atau paketan baru lagi? Layanan sahabat sih Kak. Kan ini kan pacar. Oh, seolah-olah sahabat. Iya. Karena akrab gitu. Aku sering dapat chatan yang, Kak bisa nggak sih sewa kakak buat jadi sahabat aku gitu. Ya udah itu kan belum ada ya Kak. Kedepannya aku adain. Serius ada yang kayak gitu? Ada. Dan dia wanita. Dia mungkin sampai sesepi itu ya? Iya. Tapi kamu sendiri kan usianya udah 25 tahun. Nggak ada rencana mau punya suami? Ada sih Kak, tapi gimana aku masih trauma gitu. Jadi aku ya udah nanti aja lah. Ntar dulu ini dulu deh. Jadi ikutin air yang mengalir aja, aku fokus ke sini aja dulu. Kalau memang ada jodohnya ya aku bakal nikah. Oke, ya jodohnya dia akan nikah. Yang dia jalani sekarang ini ya bukannya menyakiti, tapi dia membuka lapangan pekerjaan dengan cara yang berbeda tanpa melihat sudut pandang dari sisi yang negatif. Aku yang aku maksud negatif itu adalah ya mungkin seperti yang lagi ramai sekarang kayak open BO,
mereka beda sama sekali. Oke. Karena yang mereka lakukan adalah hanya jasa rental pacar dan dating. Ya udah dating, makan, selesai dari itu tidak lebih. Bahkan tawaran-tawaran yang menggiurkan pun mereka tidak tertarik untuk mengambilnya. Ya, karena mereka bertemu di tempat yang ya sama-sama sebenarnya salah gitu ya. Tapi jadi tidak mau ke tempat yang serius, itu akan mengakibatkan banyak hal. Betul. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak. Tapi sebelumnya nih ya, aku ada 3 amplop di sini, kamu bisa jawab. Oke. Ada 3 amplop di sini. Apa yang bisa kamu mau ambil? Warna orange Tika. Oranye? Iya. Oke. Oranye ya? Iya. Ini ada pertanyaan yang harus kamu jawab ya. Pilih physical touch atau act of service dan alasannya apa? Act of service. Karena untuk act of service itu kan kayak nge-treat dengan baik gitu loh Kak. Kayak misalnya aku pengen apa dan dia nurutin dibanding physical touch. Oke. Yang pasti ini sesuatu yang aku sudah tahu dan akhirnya oh begini toh jasa rental pacar. Dan buat saya gini, semua penonton MLP Lovers ya, apapun yang dikerjakan oleh mereka, apapun yang dilakukan oleh mereka, buat kita jangan pernah menjadi hakim untuk pekerjaan atau hidup orang lain. Karena yang tahu kehidupan mereka, yang tahu suasana hati mereka, ya hanya mereka. Sama seperti halnya kayak kita, yang tahu tentang diri kita ya hanya kita sendiri. Terima kasih sudah dari kesini. Sampai ketemu lagi hanya di Talk with Ruben. Iya. Bye.